Bayangkan malam ini. Anda menutup mata, suara di sekitar perlahan hilang. Tubuh Anda rileks, seolah dunia nyata perlahan menjauh. Tiba-tiba, Anda berada di tempat yang asing. Kadang penuh warna, kadang samar, kadang begitu nyata, hingga Anda ragu. Apakah ini kenyataan? Itulah mimpi, sebuah dunia rahasia yang setiap manusia alami, tapi tetap menyimpan misteri terbesar dalam hidup kita. Apa sebenarnya mimpi? Dari mana ia datang? Dan mengapa kita mengalaminya setiap malam? Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu penasaran dengan mimpi. Di Mesir kuno, mimpi dianggap sebagai pesan dari para dewa. Dalam kebudayaan Yunani, mimpi dipercaya sebagai jembatan antara manusia dan alam gaib. Sementara di Tiongkok, mimpi sering dikaitkan dengan tanda-tanda masa depan. Bahkan ada raja yang memiliki penafsir mimpi khusus, karena mereka yakin mimpi bisa menentukan masa depan sebuah kerajaan. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, pertanyaan baru muncul. Apakah mimpi hanya sekedar bunga tidur atau sebuah proses biologis yang kompleks di dalam otak kita? Sebelum memahami mimpi, kita harus mengerti apa itu tidur. Tidur bukan sekedar waktu istirahat, otak kita ternyata aktif. Bahkan lebih sibuk dibanding saat kita terjaga. Mimpi terjadi setiap malam. Kita semua mengalaminya. Namun, pertanyaan paling mendasar tetap sulit dijawab. Apakah mimpi hanya sekedar aktivitas acak otak kita, ataukah ia menyimpan makna yang lebih dalam? Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih jauh, mengupas teori-teori ilmiah tentang mengapa kita bermimpi dan apa yang coba disampaikan otak kita melalui dunia aneh bernama mimpi. Ilmuwan sudah lama mencoba menjawab pertanyaan, mengapa kita bermimpi? Ada banyak teori, tapi belum ada satupun yang benar-benar pasti. Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, percaya bahwa mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar. Menurutnya, mimpi menyembunyikan keinginan terpendam kita, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan saat sadar. Sementara Carl Jung, murid Freud yang kemudian berbeda pandangan, menganggap mimpi sebagai jendela menuju ketidaksadaran kolektif manusia. Baginya, mimpi membawa simbol-simbol universal seperti air, api, atau binatang yang bisa dipahami semua budaya. Namun teori modern lebih banyak menekankan biologi. Menurut teori aktivasi sintesis, mimpi hanyalah hasil otak yang berusaha menafsirkan aktivitas listrik acak saat tidur. Ada juga teori simulasi ancaman. Mimpi membantu kita melatih diri menghadapi bahaya dalam dunia nyata. Jadi, apakah mimpi adalah pesan dari bawah sadar atau hanya sekedar latihan untuk bertahan hidup? Mimpi datang dalam berbagai bentuk. Ada mimpi indah yang membuat kita tersenyum saat bangun. Ada juga mimpi buruk yang membuat kita terbangun. Jenis mimpi yang umum antara lain mimpi biasa, rangkaian peristiwa acak yang seringkali melibatkan pengalaman sehari-hari. Mimpi buruk sering dipicu oleh stres, kecemasan, atau trauma. Lucid dream, di mana kita sadar, sedang bermimpi, dan bahkan bisa mengendalikan alurnya. False awakening, yaitu mimpi tentang bangun tidur, padahal kita masih bermimpi. Dan yang paling misterius, precognitive dream, atau mimpi yang seolah meramalkan masa depan. Banyak orang melaporkan deja vu, perasaan pernah mengalami sesuatu yang sebelumnya muncul dalam mimpi. Apakah itu kebetulan, atau otak kita memang punya kemampuan melihat sedikit fragmen masa depan? Jika mimpi hanyalah aktivitas otak, mengapa terkadang mimpi terasa lebih nyata daripada dunia nyata? Mengapa kita bisa merasakan emosi yang begitu kuat, bahagia, takut, sedih, seolah-olah itu sungguhan? Ada ilmuwan yang percaya mimpi adalah ruang simulasi. Ada pula filsuf yang bertanya, bagaimana jika kehidupan ini sendiri hanyalah mimpi yang lebih panjang? Pertanyaan ini mengganggu manusia selama berabad-abad, dan mungkin jawabannya tidak hanya ada di sains,
tapi juga di dalam diri kita masing-masing. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang lucid dream fenomena ketika manusia menyadari dirinya sedang bermimpi dan bahkan mampu menguasai dunianya sendiri. Bayangkan, Anda bermimpi sedang terbang di atas kota. Biasanya, kita hanya mengikuti alurnya tanpa bisa mengubah apa-apa. Tapi bagaimana jika Anda bisa sadar bahwa ini hanyalah mimpi dan Anda bisa mengendalikannya? Itulah yang disebut lucid dream, fenomena ketika seseorang sadar sedang bermimpi dan mampu memodifikasi alurnya. Beberapa orang menggunakan lucid dream untuk menjelajah dunia imajinasi. Ada yang memanfaatkannya untuk menghadapi rasa takut seperti fobia, ketinggian, atau trauma masa lalu. Lucid dream bisa dilatih. Caranya dengan reality check, seperti menghitung jari tangan dalam mimpi atau mencoba menyalakan lampu. Jika lampu tidak menyala, Anda mungkin sedang bermimpi. Peneliti menemukan bahwa dalam lucid dream, bagian otak yang biasanya pasif saat tidur justru aktif. Seolah-olah otak kita setengah sadar, berada di antara dunia mimpi dan dunia nyata. Lucid dream bukan sekedar cerita mistis. Ilmuwan sudah melakukan eksperimen nyata untuk mempelajarinya. Pada tahun 1975, peneliti Kit Herron menemukan cara berkomunikasi dengan orang yang sedang lucid dream. Caranya menggunakan gerakan mata. Orang yang sadar dalam mimpi bisa memberi sinyal dengan menggerakkan bola mata ke kiri dan kanan sesuai instruksi. Dan benar, pola itu terekam oleh alat EOG elektrookulogram. Eksperimen serupa diulang oleh Stephen Lobert di Stanford University tahun ke-1980. Ia membuktikan bahwa meski tubuh tertidur, pikiran dalam lucid dream bisa mengikuti instruksi nyata. Lebih mengejutkan lagi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang bisa menjawab pertanyaan sederhana saat lucid dream. Artinya, ada jembatan komunikasi antara dunia tidur dan dunia sadar. Bayangkan, mungkin suatu hari nanti kita bisa benar-benar bekerja sama dengan otak kita saat bermimpi. Mimpi tidak hanya misterius, tapi juga bermanfaat. Banyak ide besar lahir dari mimpi. Contohnya, penemu mesin jahit Elias Howe mengaku terinspirasi dari mimpi tentang suku kanibal yang menusuk dengan tombak berlubang. Paul McCartney, personel The Beatles, mendapatkan melodi lagu terkenal Yesterday dari mimpi. Dmitry Mendeleev, ilmuwan Rusia, melihat tabel periodik unsur dalam mimpinya sebelum menuliskannya di dunia nyata. Mimpi juga terbukti membantu proses belajar. Ketika seseorang tidur, setelah belajar, otak mengulang informasi dalam bentuk mimpi, seolah sedang menyusun ulang puzzle memori. Itulah sebabnya tidur yang cukup bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga meningkatkan kreativitas. Mungkin di balik setiap mimpi kita, ada potongan ide besar yang menunggu ditemukan. Tidak semua mimpi indah, sebagian mimpi justru bisa menjadi mimpi buruk atau nightmare. Mimpi buruk biasanya terjadi ketika otak sedang memproses rasa takut, kecemasan, atau trauma. Pada anak-anak, mimpi buruk sering muncul akibat film seram atau pengalaman menegangkan. Sedangkan pada orang dewasa, mimpi buruk sering berhubungan dengan stres, depresi, atau kejadian yang belum terselesaikan. Ada juga kondisi yang disebut night terror, berbeda dengan mimpi buruk biasa. Night terror membuat seseorang berteriak, menangis, bahkan berlari dalam keadaan setengah tidur tanpa benar-benar sadar. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi buruk adalah cara otak kita berlatih menghadapi rasa takut, seperti simulasi survival. Namun, jika terlalu sering, mimpi buruk bisa menjadi gejala gangguan tidur yang serius. Pernahkah Anda merasa terbangun, mata terbuka, tapi tubuh tidak bisa bergerak? Itu disebut sleep paralysis atau ketindihan. Fenomena ini terjadi ketika
Otak bangun lebih cepat dari tubuh. Otak sudah sadar, tetapi mekanisme yang mengunci tubuh saat tidur belum terlepas. Akibatnya, kita merasa lumpuh sementara. Yang membuatnya menakutkan adalah halusinasi. Banyak orang melihat sosok hitam, merasa ada yang menindih, atau mendengar suara aneh. Dalam berbagai budaya, sleep paralysis dikaitkan dengan roh jahat, hantu, atau makhluk gaib. Namun penjelasan ilmiahnya jelas. Itu hanyalah otak yang masih berada di ambang mimpi. Halusinasi muncul karena bagian otak visual dan emosional masih aktif. Jadi, meskipun terasa menyeramkan, sleep paralysis sebenarnya bukan hal berbahaya. Hanya butuh beberapa detik hingga tubuh kita kembali bisa bergerak. Kalau kamu merasa cerita barusan bikin kamu mikir, pastikan kamu follow sekarang. Karena cerita berikutnya jauh lebih gila dari ini.